آمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وفي كل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل القلوب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الآلام والآل الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, peserta KOMR yang ke-17 Korwil Sikapura. Alhamdulillah ini hari Senin, hari Selasa tanggal 2 Januari 2023. Wow, nggak kerasa udah 2023 lagi. Mudah-mudahan harinya Bapak Ibu semuanya menjadi lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi untuk menapaki hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini adalah hari yang terbaik yang Allah titipkan untuk kita semuanya, untuk kita sama-sama isi dengan belajar ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk tetap belajar pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam tentunya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan ini tersampaikan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya kepada kita semuanya yang sangat rindu akan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Saya akan menyapa, ada 11.000. Alhamdulillah ada 11.000 orang yang hadir di ruang Zoom meeting ini, termasuk saya dan co-host tentunya. Saya mau absen satu-satu. Ada Ibu Eis Suryani, terima kasih Ibu Eis sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Fitriah, ada Ibu Ika Puspita Dewi di Karawang. Oh, dahsyat. Dan ini ada Bu Oti Sukarso. Oh, ini pembicara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Allah membahagiakan dan memuliakan Ibu Oti dan keluarganya. Hari ini akan men-share ilmu yang dahsyat kepada kita semuanya. Ada juga Ibu Pipit Sri Subekti. Oh, ini pecinta setia KOMR. Ibu Pipit selamat belajar Bu Pipit. Oh, ada Subang Jawara juga. Selalu stay tune di malam Selasa, di malam-malam ini, di malam yang indah sekali. Tetap ada Ibu Tiara, ada Ibu Tri Wahyudi di Bekasi, dan ada Ibu Halimah. Ada chat Ibu Pipit, salam Pak Mirdan. Mirdan, nama saya bukan Mirdan, mohon maaf off kamera lagi kurang sehat, keren suaranya. Oh siap Ibu Pipit, terima kasih, nggak apa-apa. Yang bisa on cam boleh, yang mau off cam juga boleh. Tentunya yang pasti tidak mengurangi rasa semangat kita untuk sama-sama belajar ilmu magnet rezeki. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah tahun 2023, ini hari kedua di tahun 2023. Mudah-mudahan kita semuanya sudah selesai itu merancang proposal. Kita semuanya bikin proposal kehidupan, proposal cita-cita kita, hajat-hajat kita. Semua yang kita inginkan kita buatkan dalam sebuah proposal, dan proposal itu tentunya Bapak Ibu kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha menyetujui semua proposal kita, semua keinginan-keinginan kita, semua hajat-hajat kita. Karena tahun baru banyak tuh broadcast yang isinya muhasabah ya. Muhasabah itu tentunya setiap hari lah kita muhasabah, introspeksi diri setiap hari, agar kita selalu bisa membuka perisai rezeki setiap hari. Karena kita pergi keluar rumah, di luar rumah itu tidak bisa diprediksi apa yang kita lihat dan apa yang akan kita ucapkan. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati dengan mata kita, berhati-hati dengan tindakan kita, berhati-hati dengan bicara kita, tapi ada aja kadang-kadang ya yang kita
kadang-kadang nggak inget gitu melihat sesuatu yang segar-segar di luar sana. Makanya setiap hari kita harus introspeksi diri, setiap hari kita harus membuka perisai kita, dan setiap hari bila perlu ini setiap hari kita lakukan sholat tobat Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kita sudah tahu semuanya di sini para pecinta ilmu magnet rezeki, bahwa rezeki kita itu terhalang oleh yang namanya dosa. Dosa itu kita selalu lakukan setiap hari. Nah, dan hari ini kita akan belajar dengan Ibu Oti Sukarso dengan materi penarik rezeki. Oh, dahsyat ini. Apalagi nih penarik rezeki itu ya, nanti kita akan sama-sama tahu jawabannya dari Ibu Oti. Yang telah kita pelajari adalah yang menarik rezeki itu adalah kita membuka perisai, buka perisainya, buka perisai rezeki kita. Kita selalu bertobat akan semua dosa-dosa kita yang telah lalu, dan berhati-hati dengan dosa yang akan dilakukan di masa depan tentunya. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita makin terus semangat untuk belajar, tentunya belajar sampai ke liang lahat, sampai Allah, sampai ajal menjemput kita. Tentunya kita harus terus belajar. Biar apa? Biar kita bisa menikmati dan bisa melalui persoalan hidup yang Allah berikan, tentunya dengan mudah dan dengan tersenyum. Nah, itu yang pasti. Kita harus selalu tersenyum dalam menghadapi semua persoalan hidup ini. Siap. Ini Bu Oti, semoga segera sehat kembali. Amin ya. Terima kasih sudah hadir ya. Itu untuk Bu Pipit. Nah, boleh mau yang kirim salam-salam boleh tulis di kolom chat, atau kalau nanti mau bertanya boleh open mic, raise hand dan open mic, dan silahkan untuk langsung berbicara. Alhamdulillah kita sudah ada 11.000 orang, dan ini sudah jam 20:25. Kita mulai saja acara KWMR pada KWMR yang ke-17 pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 dengan semangat. Kita awali belajar pada malam hari ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita semuanya untuk belajar ilmu magnet rezeki dan belajar ilmu apapun yang bisa mendukung hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik kembali. Mudah-mudahan dengan wasilahnya belajar kita pada malam hari ini, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa ibu bapak kita, semua dosa guru-guru kita. Tentunya kita tidak bisa seperti ini kalau tanpa jasa guru-guru kita. Dan kita doakan juga orang-orang kepada orang tua kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semuanya. Kita doakan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, dan Allah memberikan atau menempatkan almarhum dan almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan Allah memuliakan, membahagiakan mereka semuanya di alam sana. Ala hadiniyah wa kulidin sholihah fi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja panggil pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Oti Sukarso. Kepadanya halo Bu Oti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, gelap ya, agak gelap ya. Sebentar supaya lebih terang. Oke, agak terang sekarang ya. Kurang Enggak. terang ya. Nggak kelihatan. Boleh tolong ambilin itu lampu yang gelap. Oke, hatur nuhun Pak Mirdan, Masya Allah. Ibu Ini Oti, Senin pertama kita. Oh, ya, belum kedengeran suara sehat, saya Bu. ya? Masuk suaranya udah Alhamdulillah. terdengar jelas, Oh, Bu masuk, Oti. udah. Hmm. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Duh, terima kasih banyak Ibu Oti sudah mau mau sharing ilmunya pada malam hari ini. Gimana Ya, orang-orang udah sami-sami. Terima mager kasih depan TV banyak. biasanya. Ya, oke, Semoga terima kasih Allah banyak. muliakan dan bahagiakan Ibu Oti dan keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Pak Mirdan. Iya, eh, terima kasih banyak Pak Mirdan sudah memberi saya kesempatan berbagi. Terima kasih Sama-sama. banyak ya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita mendapat apa ya kesempatan untuk bersama-sama di sini belajar ya, untuk bersama-sama belajar, kemudian mengkaji ulang apa-apa yang sudah kita pelajari dari guru kita Ustadz Nasrullah ya. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan sekarang sedang berumroh ya Ustadz Nasrullah ya. Betul. Ya, semoga semua yang berumroh, beribadah, Ustadz Nas dan teman-teman sehat semua ya. Dan Amin. semoga kita, Amin. Ya Allah ya semoga Rabbal kita bisa mendapat kesempatan yang sama-sama apa namanya ke Baitullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita mulai ya. Saya punya pantun untuk teman-teman belajar pantun. Kita kan selalu belajar ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Karena kita orang Bekasi ya. Kita semua siap-siap mengisi diri. Dengan ilmu ajaib pengisi hati. Agar selalu bersih dan suci. Amin. Cakep sekali buat siap. Oke, belajar ya. Kalau nggak praktek kan nggak tahu ya. Ternyata bikin pantun ini nggak segampang yang kita pikirkan. Oke, alright ya. Teman-teman, malam ini saya sedikit aja sharing ya. Karena sebetulnya ilmu magnet rezeki itu seperti kata Ustadz Nasrullah harus dipraktekkan supaya kita mendapat manfaatnya dari mempraktekkan. Oke, jadi siap belajar, setelah itu kita siap mempraktekkannya. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya ingin berbagi tentang ya Pak Medan, boleh tolong. Oke, siap. Ya, nah ini tentang cermin ajaib. Ya, pastinya ini teman-teman juga pasti sudah sudah mungkin sebagian besar sudah tahu apa itu cermin ajaib. Ya, ini kan salah satu jurus dalam ilmu magnet rezeki yang memang tidak disampaikan di dalam seminar maupun training, tetapi teman-teman bisa nanti melihat kembali di YouTube atau di Telegram ya tentang cermin ajaib ya. Saya ini sharing ringkasannya karena biasanya kita senangnya yang ringkes lalu praktek ya. Tinggal lep aja. Tinggal ini ya, tinggal kita terima. Oke. Nah, cermin ajaib ya, untuk apa sih cermin gitu kan teman-teman ya. Ya pastinya kita misalkan sebelum berangkat ke kantor atau mungkin ke pesta atau ke sekolah, kita pasti bercermin ya. Oke, ya dong bercermin. Kenapa? Memastikan bahwa kita sudah
pantas, enak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Setuju ya? Oke. Nah, kalau kita rapi, ya, kemudian bersih, pasti orang-orang di sekeliling kita kan suka lihat kita, betul ya? Nah, ternyata rezeki juga sama sifatnya seperti itu. Jadi rezeki juga suka dengan orang-orang yang rapi, bersih, gitu. Oke. Jadi fungsinya cermin ya sama ya. Ketika bercermin, ketika kita mau bertemu orang, ya kita kan pengen orang senang lah lihat kita, gitu kan. Rezeki juga ternyata sama. Dia juga senang dengan yang rapih penampilannya. Oke, ya, ya Pak Medan boleh selanjutnya. Oke. Jadi, nah ini katanya cermin datang kepada orang yang berpenampilan bagus. Oke. Ya berpenampilan bagus tadi saya bilang. Kalau kita bercermin, terus kita lihat muka kita misalkan ada kotor sedikit gitu kan, atau kotor banyak, kotor banyak, pasti kita akan bersihkan dulu kan. Enggak kita lihat nih kotor nih, saya mau ketemu sama orang gitu kan, tapi muka saya kotor, kan kita nggak mungkin cuek aja terus kita pergi menemui orang itu kan. Kita pasti berusaha itu membersihkan kotoran itu di muka kita supaya bersih dan menyenangkan untuk dilihat, begitu ya. Nah, ternyata rezeki juga sama. Jadi ibaratnya tadi kan dibilang bahwa rezeki itu datang kepada orang yang punya penampilan yang bagus. Nah, kalau secara fisik kita lihat cermin, kotor di muka atau rambut belum rapi atau jilbab masih miring-miring, gitu kan? Kita pasti rapihkan dulu, ya. Dan kita tahu, apa nih yang nggak pas? Ada kotoran di sini, ya udah bersihin dulu. Jilbabnya masih miring nih, ciputnya juga misalkan rapiin dulu, gitu. Kacamata kotor, ya bersihin dulu, gitu kan. Kok pucet ya, kurang lipstik. Setelah yakin bahwa penampilan kita sudah bagus, baru kita bertemu dengan orang, ya. Nah, bagaimana dengan rezeki? Rezeki juga sama. Tadi kan saya bilang rezeki suka dengan yang bersih-bersih, gitu kan. Nah, lalu cerminnya apa gitu? Kalau di magnet rezeki, cerminnya itu adalah persoalan yang datang kepada kita. Jadi kayak mirip bungkus permen ya. Kalau bungkus permen kan, ya sudah, ini terima aja, ini bungkus permen gitu kan. Nanti insya Allah permennya datang. Nah, kalau cermin itu lebih dari hanya menerima bahwa ini bungkus permen, terima aja. Nah, kalau cermin ajaib artinya ya, itu kita diminta untuk berpikir. Kenapa ya terjadi hal yang saya tidak inginkan? Kalau tadi muka cemong ya, atau ada yang kotor-kotor atau kurang lipstik atau jilbab kurang rapih ya untuk penampilan, tapi kalau untuk rezeki, jadi cermin itu adalah persoalan yang Allah kirimkan kepada kita. Nah, kita mesti mikir nih, kenapa ya kejadian seperti ini? Oke, kita istilahnya bercermin. Apa ya yang saya sudah lakukan dengan tidak benar? Oke, contoh aja deh. Kita misalkan naik mobil, kita udah bener nih jalannya nih, tiba-tiba diserempet. Nah, itu
kalau kita harus berpikir bahwa, waduh, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Jadi kalau kebanyakan orang di luar sana, ya sudah paling ngomel-ngomel ya, wah gitu kan. Kalau kita enggak kan, pengamal magnet rezeki akan berhenti, diam, dan berpikir, apa ya ketidaktepatan yang sudah saya lakukan. Oke. Lalu, oh iya, kemarin saya ngomongin teman saya. Nah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita tuh disayang sama Allah sebetulnya. Disayang kenapa? Loh, kita diingatkan untuk bertobat sekarang, di sini. Ya. Daripada nanti kita tidak diingatkan, kita bablas, nanti di sana dibersihkannya kan lebih baik di sini gitu. Nah, makanya kita semua bersyukur ya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini. Terima kasih banyak ya untuk Ustadz Nasrullah yang sudah dititipkan ilmu ini oleh Allah. Kemudian dengan kebesaran hati beliau mendidik kita untuk bisa menjadi perpanjangan tangannya untuk berbagi ilmu ini. Kenapa? Ya supaya kita semua tuh bisa merasakan hidup di surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kalau kata Ustadz Nas, nunggu surga yang sesungguhnya tuh masih lama banget. Jadi kalau kita bisa nikmati sekarang, ya nikmati yang ada dulu di sini. Ya. Oke, jadi tadi itu ya. Kalau kita dikasih persoalan-persoalan, maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Apa ya pesannya Allah? Nah, cari cemongnya di mana. Perbaiki. Supaya apa? Supaya kita pantas di depan Allah. Kalau udah pantas di depan Allah, pasti dikasih. Kasih rezeki. Rezeki kembali ya, rezeki itu bukan hanya materi ya, tapi ketenangan hati, kesehatan, ya kayak mudah-mudahan Bu Pipit itu bungkus permen lalu cari ininya Bu Pipit cemongnya di mana pakai cermin ajaib, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ya Bu Pipit ya yang lagi tidak enak badan. Nah, oke. Jadi ya teman-teman kita harus mensyukuri ya ketika kita dikasih persoalan karena kita akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melihat apa cemong kita, kekurangannya apa, perbaiki supaya ini kita bisa berpenampilan bagus, supaya rezeki mau datang kepada kita semua. Ya, oke Pak Mirdan. Nah, bagaimana nih caranya kita pakai cermin ajaib gitu kan? Ya, gimana nih caranya untuk kita bisa melihat diri kita, kemudian kita menemukan cemong-cemong kita, lalu kita perbaiki. Nah, ini ada ketentuannya, ya. Jadi kita akan cek satu persatu ya ketentuannya. Tapi yang jelas kalau kita menemukan cemong, jangan langsung kita pecahin ke kaca ya. Karena fungsinya kaca itu adalah untuk membantu kita memperbaiki penampilan kita, ya. Jadi jangan buruk rupa cermin dibelah ya pakai kampak lagi atau enggak dibanting sampai hancur. Jangan. Oke. Pengamal ilmu magnet rezeki mah biasanya hatinya seluas samudra ya. Amin. Oke. Ya karena kita sudah dilatih terus kan. Astagfirullahaladzim, bungkus permen, gitu kan. Wow keren gitu kan. Jadi udah biasa-biasa aja lah menghadapi segala sesuatunya ya. Karena bukan kejadiannya yang penting, tapi yang paling penting adalah sikap kita dan di dalam menerima segala sesuatu yang terjadi. Oke, ya silahkan Pak Medan selanjutnya. Nah, ini ada ketentuan
bercermin. Nah, yang pertama adalah siapkan mental untuk bercermin. Kan kayak tadi itu ya, diperlukan keluasan hati untuk bisa melihat apa yang terlihat di cermin ajaib itu. Itulah kita. Kemudian apa sih sebetulnya persoalannya? Ya, kadang kita bisa langsung mendapatkan tahu ya langsung, oh ini persoalan, ini cemongnya. Tapi kadang-kadang kita tuh udah mikir ya apa ya, kenapa ya? Kayaknya udah bener kayaknya gitu kan. Balik lagi, kita yakini bahwa kalau sesuatu yang kita tidak suka terjadi, maka itu adalah kesalahan kita. Ada kesalahan kita, ada dosa kita. Jadi, ya itu tadi istighfar. Minta ampun. Minta ampun, kemudian minta ampun pada Allah, lalu janji mau belajar dan memperbaiki diri. Nah, inilah fungsi dari cermin ajaib itu. Ya, kita belajar mencari tahu apa nih yang perlu saya perbaiki, ya, untuk menghapus atau membersihkan diri kita, ya, merapikan diri kita supaya berpenampilan baik, supaya pantas ya, di depan Sang Pemberi rezeki. Ya, kalau kita sering menggunakan atau mengamalkan ilmu magnet rezeki setiap hari, insya Allah cermin dari suatu kejadian itu insya Allah akan cepat kita temukan. Ya, kalau nggak ketemu ya kita kan tahu caranya. Berbutala, ya kan? Ya, enak sekali kan kita ini punya alat-alat tools yang betul-betul sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Nah, oke. Pak Cermina yang ketiga, tahu bahwa seluruh hal yang kita tidak suka nih harusnya. Seluruh hal yang kita tidak suka ada cermin yang berguna dan bermanfaat. Ya memang nggak suka tuh kita misalkan ada kejadian tadi misalkan diserempet orang. Nah, kita nggak suka. Kenapa? Waduh, ini mobil kudu di servis atau diperbaiki misalkan, kan? Atau mungkin orang yang nggak terima, orangnya marah atau gimana, itu kan jadi kita nggak nyaman ya. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi itu atas izin Allah dan pasti ada itu manfaatnya, pasti ada manfaatnya, ya. Minimal kita jadi lebih berhati-hati. Oke. Nah, contoh kayak tadi, wah diserempet orang nih, aduh apa ya? Ya Allah ampuni saya, ini pasti ada kesalahan saya nih, gitu kan. Apa kita berpikir, oh iya kemarin saya ngomongin teman saya. Gitu. Nah, alhamdulillah berarti jangan pernah lagi ngomongin orang. Kenapa? Itu dia ditegur. Untung cuman diserempet. Nah, kalau ditubruk gimana? Ya kan? Seperti itu. Oke. Yang keempat ya Pak Mirdan ya. Nomor 4 apa ya? Yang keempat. Next slide Pak Mirdan. Tuh bersyukur katanya. Ya tadi orang magnet rezeki itu ya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, malah wow keren, alhamdulillah apa ya rezekinya nih. Ya rezeki itu bukan hanya rezeki tadi harta benda ya, tapi memang sebetulnya kebanyakan adalah harta benda ya, yang kita terima ya dari Allah ya, kesempatan-kesempatan misalkan atau
tiba-tiba orang yang punya piutang kepada kita tiba-tiba bayar gitu, padahal biasanya kalau kita ingetin dia teh marah gitu, kok tiba-tiba dia transfer gitu tanpa kita ingatkan. Nah, itu ada keajaiban-keajaiban teman-teman, bahwa ya itulah hadiahnya ya dari kita selalu bersyukur ketika Allah memberikan kita persoalan-persoalan yang sebetulnya memang Allah tuh baik sekali. Allah ingin kita jadi lebih baik dan lebih dekat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian yang tadi saya sudah bicarakan ya, memperbaiki diri setelah cermin menunjukkan sesuatu. Jadi ya kita akui aja kita ini memang banyak salah. Ya, jadi memperbaiki diri itu kan sesuai dengan anjuran agama ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Jadi ya kan ilmu mana rezeki itu memang simple ya sebetulnya ya, ada sudah Allah install di dalam diri kita. Cuman karena kita tidak sadar ya, yang terjadi kita bukannya tenang, tapi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita sukai dulu ya, kita jadi sedih, ya, kita tidak happy, kemudian kita tidak bersyukur, yang ada malah nangis mungkin atau marah-marah gitu ya, nggak bahagia gitu. Sekarang kan udah berubah kita. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ini kita sudah mendapat lagi satu alat yang kita miliki, yaitu cermin ajaib. Ya, teman-teman. Nah, oke. Ya, kayaknya cukup ya Pak Medan ya, mungkin. Saya tambahin cerita deh, nih. Ini cerita Ustadz Nas ya. Beliau itu punya asisten rumah tangga. Oke. Nah, ternyata setelah asisten rumah tangga itu bekerja di rumahnya Ustadz Nas, itu banyak barang-barang yang hilang. Oke. Tiba-tiba nggak ada. Kayak Ustadz Nas juga, uangnya kok nggak ada gitu kan. Nah, semua tuh anggota keluarga itu mengalami kehilangan barang-barang mereka. Nah, suatu hari Ustadz Nas, istrinya dan anak-anak pergi jalan-jalan dan si Mbak ini diajak. Tapi ada satu anak Ustadz Nas di rumah. Nah, ketika mereka pergi, satu anaknya yang di rumah itu melihat ada barangnya dia di lemari si Mbak. Namanya anak, dia langsung lapor dong sama mamahnya ya, sama Bu Yuni. Bu Yuni bilang, coba lihat dulu barang-barang yang lainnya ada nggak? Ternyata ada barang-barang itu, semua barang-barang yang hilang itu ada di lemari Mbak. Nah, kalau orang biasa mungkin akan langsung marahin si Mbak, ya, lalu mungkin menyuruh dia pergi, ya, mengurusin Mbak pergi. Tapi beda dengan Ustadz Nasir. Beliau langsung bercermin, kok bisa ya? Nah, lalu beliau istighfar. Karena apa? Karena beliau sibuk memotivasi orang di luar rumah, ya. Tapi ada Mbak yang bekerja di rumah yang beliau lupa untuk mengajarkan ilmu ini ya, atau mengajarkan ilmu inilah. Nah, ketika di rumah
ya diinterogasi lah si Mbak, gitu kan. Akhirnya si Mbaknya mengaku, minta maaf. Dan Ustadz Nasrullah juga minta maaf sama si Mbak. Ya, beliau bilang, ya maafin kami sibuk gitu kan, sampai kami lupa mengajari Mbak, gitu, memberitahu Mbak, gitu ya. Nah, sampai ya si Mbaknya itu terima kasih bahwa Ustadz Nas dan Bu Yuni itu sudah sangat bijaksana menyelesaikan persoalan ini. Dan akhirnya si Mbak tetap bekerja di rumah Ustadz Nasrullah dan menjadi baik. Nah, walaupun akhirnya si Mbak pergi bekerja di tempat lain, nah, tetapi ketika bertemu hubungan silaturahmi masih terjaga dengan baik. Nah, karena Pak ya Ustadz kan tahu bahwa rezeki kita, rezeki manusia itu ada pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jangan sampai sebaliknya. Kalau sebaliknya, rezeki kita bisa tertutup. Ya. Dan ada perhitungan dari Allah tentang hal ini. Jadi ya jangan sampailah kita itu diberi peringatan sama Allah. Ya, jadi menjaga terumbu karang. Memang ilmu manat rezeki itu semuanya saling berkaitan. Akhirnya saling berkaitan. Ya, jadi cukup rasanya ya Pak Mirdan share kita malam ini yang ringan-ringan aja. Ini kan baru warming up di tahun 2023 ya. Ya, semoga ilmu yang sederhana, yang simpel ini, jurus yang sederhana dan simpel ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya. Baik, Bu Oti, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa menginspirasi kita semuanya. Jadi semua yang terjadi dalam diri kita itu bisa dijadikan cermin oleh kita, gitu. Biar kita selalu introspeksi diri. Ya, Ada apa nih dengan diri kita? Apa yang salah dengan diri kita semuanya? Baik Bapak Ibu pemirsa KWMR Korwil Sikapura yang ke-17 pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau curhat sama Bu Oti, boleh dipersilahkan. Bisa tulis di kolom chat atau bisa raise hand dan open mic-nya. Nah, bisa langsung bicara. Alhamdulillah sudah bertambah ini jadi 22.000 peserta terima yang kasih banyak yang sudah pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Siap. Ini ada Bu Siti Maryam, ada ada Pak Triwahyudi, ada Pak Triwardana juga gitu. Pak Tri. Ya, assalamualaikum semua. Triwardana, oh iya, woi, pada nggak nonton bola nih Pak Tri ini, malah nongkrongin KWMR pada malam hari. Balik ini sekarang lagi Indonesia nih, lagi main kayaknya nih. Wah, boleh Bapak Ibu kalau mau ada yang mau dicurhatkan, mau ditanyakan tentang materi pada malam hari ini atau yang nggak ada hubungannya dengan materi pada malam hari ini pun nggak apa-apa, bisa ditanyakan selama itu masih berhubungan dengan ilmu magnet rezeki. Mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Atau janjian kita aja yang nanya ya Pak. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya. Iya, mungkin lagi pada berpikir itu ini benar gitu, ilmu ya apa iya gitu ya, apa yang terjadi itu bisa dijadikan cermin, bisa dijadikan pelajaran. Karena kita semua harus yakin bahwa yang terjadi
pada diri kita itu gitu, itu sudah menjadi skenario dari Allah untuk kita semuanya. Dan kalau skenario Allah itu sudah pasti Dan baik semuanya. baik. Baik atau paling baik. Pilihannya cuma 2. Mhm. Siap. Paling baik kayaknya nih kalau ini. Pokoknya kalau datangnya dari Allah tuh ya udah Iya, paling baik aja harus kita terima. paling baik aja. Ya ini Bu Iya, Winda. iya. Assalamualaikum Bu Oti. Waalaikumsalam Bu Winda. Silahkan kalau Waalaikumsalam mau ada yang warahmatullahi ditanyakan Bu Winda bisa tulis di kolom chat. wabarakatuh. Oh, hanya nyapa aja sepertinya nih Bu Winda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Winda Iya, Bu Indah nyapa sudah ya. ikut belajar pada malam hari ini. Baik, Boti sepertinya masih pada. Oh, ini mau tanya. Oh iya Oh, Bu ada yang Winda. mau nanya nih. Bu Indah nanya. Siap, ini Bu Winda mau nanya nih katanya kalau kita sering Boleh. dicurhatin seseorang tentang ketidaksenangannya bagaimana ya katanya. Oh, siap. Gimana nih jadi kalau Bu Winda nih katanya kayaknya sering dicurhatin orang tapi dicurhatnya itu tentang ketidaksenangannya. Mungkin bagaimana nih sikapnya Bu Winda Bu Oti? Oh, tanggapan kita Oke. bagaimana? Kayaknya Iya, diskusi lebih asik ya. Heeh. Coba betul. Winda open ini aja deh, mic. Kita ngobrol ya. Lebih asik. Ya, makasih ya pertanyaannya. Nah, eh, kita bersyukur dulu ya. Kan tidak ada kejadian yang tidak baik ya kalau terjadi pada diri kita, bahwa Allah kirimkan temannya Bu Winda untuk Bu Winda pelan-pelan bisa arahkan ya pelan-pelan ke ilmu magnet rezeki ya. Kalau beliau itu curhat tentang ketidaksenangannya, nah sesuatu yang dia tidak senang kan, sesuatu yang tidak suka kan, kita yaitu jurus apa itu namanya, termasuk jurus cermin ajaib ya, tetapi juga paradox of candy ya. Coba Bu Winda usahakan temannya Bu Winda itu untuk diperkenalkan dengan ilmu magnet rezeki. Biasanya tuh lebih baik kita bercerita tentang orang ketiga supaya teman Bu Winda itu tidak merasa digurui oleh Bu Winda. Contoh gini, aku tuh ya misalkan punya temen, cerita lagi. Contohnya misalkan dia nggak suka nggak suka dikasih tugas sama bosnya gitu misalkan ya, keluar kota gitu kan misalkan. Oke. Karena dia harus ninggalin anaknya misalkan. Kita cerita gini, temenku tuh juga punya problem seperti kamu dulu gitu kan. Tapi terus dia berusaha untuk menerima gitu, menerima bahwa ini adalah baik gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah si bos itu senang. Sorry ya, ini rambut kenapa begini. Nah, si bos senang karena si teman saya itu kerjanya jadi serius gitu loh. Dan hasilnya bagus. Nah, bos senang sehingga akhirnya si bos maunya selalu ditemenin temen aku. Jadi dia nggak pernah lagi dikirim keluar kota. Nah, kayak gitu ya. Jadi coba deh kamu ubah deh. Gitu. Itu soalnya terjadi sama temen aku. Coba kamu ini dulu terima aja dulu.
kerjaannya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kamu ngalamin seperti apa yang teman saya alami. Coba kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kita lagi ngajarin dia untuk bersyukur kan. Tapi kita nggak ngomong, kamu bersyukur dong, gitu, nggak gitu. Kan? Kita pakai cerita orang ketiga. Ya. Oke. Bu Winda cukupkah jawaban saya? Ya, baik Bu Winda, kata Bu Oti pakai cerita orang ketiga. Nah, biar kita seakan-akan tidak menggurui beliau gitu ya. Jadi kita ceritakan kisah kepada beliau. Baik, nanti bisa di ini Bu Winda kalau misalkan masih ada yang baik. Bu Oti terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Alhamdulillah ya. Winda. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Halimah. Ibu Oti, Assalamualaikum Bu Oti dan Mas Mirdan. Oke, siap. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Oti boleh sharing amalan Bu Oti mulai bangun tidur sampai tidur lagi selain sholat 5 waktu. Wih, dahsyat. Silahkan Bu Oti nih amalannya katanya. Oh. Nabi pun Oke. kan itu ada cerita tuh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain. Nah ini kisah Bu Oti nih ngapain katanya. Ada yang penasaran bisa sampai Oke. ajaib kayak gini. Silakan Bu Oti. Ya, amalannya yaitu tadi ya, sholat 5 waktu kan, usahakan on time, walaupun kadang saya juga masih belum on time ya, masih harus memperbaiki diri. Oke, kadang-kadang lagi di jalan, kemudian mau sholat di apa namanya di masjid itu di tol misalkan, kayaknya nggak enak nih ya, badan udah dari pagi gitu kan, jadi cepet-cepet nyampe rumah gitu ya. Sebetulnya sih nggak bagus ya. Tapi ya berusahalah untuk lebih baik lagi gitu. Nah, kalau pagi bangun tidur itu ya kan biasa loh kita berdoa, berterima kasih sama Allah ya. Kemudian biasanya saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai hari ini ya Allah dengan menyebut namamu, gitu kan. Semoga Engkau tidak meninggalkan hamba walau sedetik pun, temani hamba terus ya Robbi. Nah, kemudian apa namanya ya sholawat biasalah gitu kan. Terus biasa ke kamar mandi, wudhu, sholat kan, sholat misalkan tahajud, ya. Terus sholat tobat, sholat tahajud, witir, ya. Lanjut dengan apa baca Al-Quran, ya. Boleh surat, biasanya saya Waqiah, kalau nggak Ar-Rahman gitu ya, yang sedang gitu ya. Kemudian zikir pagi, lalu beraktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, ngurusin masak dan sebagainya. Nah, habis itu nanti sholat duha, mandi ya, pagi itu sholat duha. Biasanya saya sholat duha setelah apa namanya olahraga pagi, kalau pas ada waktu. Kalau enggak ya nggak olahraga, saya sholat duha. Nah, nanti kalau di jalan tuh saya biasanya zikir al-malikul. Ya, karena saya mengalami keajaiban yang nggak masuk akal. Pertama dulu waktu dari Jogja study tour dengan anak-anak, itu bis dijadwalkannya sampai di Jakarta itu sampai di sekolah itu jam 2 malam. Nah, orang tua bilang jangan jam 2 malam dong gitu. Kalau boleh tuh sebelum misalnya jam 10, jam 11 atau mendekati subuh gitu. Karena kalau jemput jam-jam 2 gitu ngeri gitu kan. Bapak lagi nggak di rumah gitu. Nah, tapi kan nggak bisa karena kita kan DAIO ya jadi jalan. Tapi saya zikir, saya bilang Allah mudahkan orang tua gitu kan untuk bisa menjemput anak-anak. Saya bilang kalau boleh minta sampaikan kami jam 10 atau jam 11. Insya Allah betul sampainya jam segitu. Yang pertama keajaiban Al-Malikul ya dalam perjalanan. Keajaiban kedua, saya kan mengajar orang-orang Jepang.
pagi, itu jam 7 pagi sebelum mereka bekerja. Mereka tuh sangat disiplin, nggak boleh telat. Jadi saya biasakan datang sebelum jam 7. Nah, hari itu jalanan penuh sekali. Itu udah jam hampir setengah 7. Secara logika nggak mungkin saya sampai sebelum jam 7. Tapi saya yakin, saya bilang, Allah bantu saya mau jemput rezeki untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Tolong sampaikan saya sebelum jam 7 di ruangan saya mengajar. Sampai loh, 5 menit sebelum jam 7. Hanya 25 menit. 25 menit sampai 30 menit yang itu impossible. Kalau logikanya itu impossible. Nah, dari situ kalau saya lagi dalam perjalanan, saya biasanya zikir amalkul aja. Kalau pas nggak diajak ngobrol suami gitu ya, ya zikir aja. Nah, terus apalagi, nah kalau udah sore itu setelah asar ya, usahakan ini zikir sore. Tapi saya juga sering kelewat nih zikir sore ini. Udah. Terus saya sekarang sudah oh ya, malam mau tidur ya biasa kita zikir-zikir, doa, berterima kasih sama Allah, baru istirahat ya. Begitu. Saya sekarang sedang belajar untuk istiqomah sholat sunat rawatib ya. Dulu sempet gitu, tapi terus hilang gitu. Nah, sekarang saya coba lagi. Ya, jadi sebetulnya saya pribadi kalau beribadah saya harus menikmatinya. Karena terasa kalau menikmatinya. Apa ya? Pasti deh teman-teman sudah pernah merasakan. Beda kan? Mengaji pun begitu. Saya nggak pernah mengejar harus sekian-sekian, nggak. Saya bisa ngaji berlembar-lembar. Tapi ketika saya udah merasa tidak nikmat lagi, saya berhenti. Nah, jadi kalau saya prinsipnya, saya harus menikmati apapun yang saya kerjakan. Seperti gini nih, saya menikmati sekali ini. Dan sharing sama teman-teman. Bahagia gitu rasanya. Oke, itu kegiatan saya sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh, ini ada juga pertanyaan. Ya, cukup ya, Bu Halimah. Bu Halimah, iya dari Bu Halimah. Mudah-mudahan cukup menjawab kegiatan Bu Oti, amalannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini Bu Pipit ada sharing nih, kalau saya lagi dapat bungkus permen Bunda, badannya terasa nikmat. Lagi nggak enak badan kayaknya nih. HP-nya juga waktu itikaf tahun baru di Istiqlal tak, dan sebentar lagi siap mendapatkan permen manisnya dari Allah. Semangat selalu, keren. Siap, siap. Ini yang harus dicontoh dari Ibu Pipit nih. Mau dapat bungkus permen itu langsung ingetnya bakalan dapat permen manis sebentar lagi gitu ya buat ya. Iya, betul Bu Pipit. Percaya deh, itu kan pola rezeki ya. Kadang-kadang kalau saya, ya banyak orang nggak percaya, tapi kita kan percaya. Tunggu aja. Ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itu pasti dapat. Tunggu aja. Ini bertanggal 2 ya. Itikaf kan baru kemarin ya, tanggal 31 ya, baru 2 hari ya. Tunggu aja Bu, sebentar lagi Bu. Ya. Oke Pak Mirdan, masih ada lagi yang mau bertanya atau sudah saatnya kita istirahat? Baik, oh iya, satu lagi tips. Satu lagi tips. Siap, boleh, mangga. Saya perhatiin ya, kalau kita mau bangun sholat tahajud, itu sebaiknya kita memang tidurnya awal. Paling telat jam 10. Ya, nanti insya Allah kita dibangunin jam 3. Seperti itu. Ya, saya selalu mintanya
jangan terlalu awal. Kenapa? Kadang-kadang kan tunduh ya. Misalnya bangun jam 2, udah ngaji, udah ini, udah gitu, udah sholat segala macam, tunduh. Nah, kalau udah tunduh kan gimana ya? Tidur sebentar, refleksnya udah jam 5 gitu. Wah, jam 5 lebih. Waduh, gitu subuh gitu. Nah, jadi ya doa lagi, minta di jam-jam 3:30 gitu, 3:04 itu kan sedang. Karena sekarang sholat subuh kan jam 4 lewat dikit ya. Itu tipsnya ya. Tadi Bu, siapa tadi yang nanya? Bu Halimah. Bu Halimah ya. Oh. Tidurnya cepet. Paling telat jam 10 tuh udah tidur. Kalau jam 11 gitu, jam 12 saya tidur, nah udah kelewat deh tahajudnya. Baik, Boti, langsung aja sekalian deh kesimpulan dari materi pada malam hari ini nih. Karena udah nggak ada lagi yang bertanya, kita kasih kesimpulannya. Kesimpulannya, ya alhamdulillah kita di MR dikasih banyak jurus. Ada tools yang bisa kita pakai. Kalau bungkus permen itu kan kita tangkap dulu ya, tangkap dulu, alhamdulillah gitu kan, wow keren gitu. Lalu tunggu permennya. Nah ternyata setelah nangkep si bungkus permen, kita terus bercermin, bermuhasabah, ya mencari tahu, wah apa ya yang cemong saya, apa ya yang membuat saya nggak enak dilihat gitu. Nah, dicari tahu. Kalau sudah ketemu, ya perbaiki, berterima kasih dan perbaiki. Dan jadilah kita orang yang lebih baik. Gitu. Ya, intinya apapun yang Allah kasih itu baik atau baik sekali. Ya, ada pesannya. Apa pesannya? Kalau sayang sekali sama kita. Ya, lebih baik dibersihkan di sini kan daripada dibersihkannya nanti. Dan ini memang untuk melatih jiwa kita ya. Jadi ketika ada kejadian ya karena kita udah terlatih biasa aja. Ya, itu aja kayaknya Pak Mirdan. Simpel kan sebetulnya? Siap, Bu Oti. Terima kasih banyak atas materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharingkan Bu Oti pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Ibu Oti dan keluarga dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Winda, terima kasih sharingnya Bu Oti dan Pak Mirdan. Siap, sama-sama Bu Winda. Terima kasih Bu Winda dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di KOMR yang ke-17. Yang ke-17 pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di tahun baru, di tahun 2023 ini semakin semangat untuk belajar dan mengamalkan ilmu magnet rezeki dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih ilmunya Bu Oti dan Mas Mirdan. Siap Bu Halimah, sama-sama. Sama-sama, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan semangat dan bisa diberikan pemahaman atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ininya, dan tentunya kita semuanya bisa mempraktekannya, karena ilmu ini cuman bisa dipraktekan. Nah, kalau nggak dipraktekan nggak akan jadi apa-apa tentunya. Ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau ilmunya kita praktekkan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir di KOMR yang ke-17 Korwil Sikapura. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga tercinta, salam untuk keluarga tercinta dari kami. Mudah-mudahan istirahat Bapak Ibu semuanya
menyenangkan, menjadi istirahat yang membuat semangat bangun di pagi hari, semangat untuk beraktivitas kembali di hari Rabu. Kita tutup kajian KWMR, kajian online Magnet Rezeki yang ke-17 Korwil Sikapura dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir dan selalu hadir, yang selalu stay tune di KWMR Korwil Sikapura. Terima kasih, saya Mirdan Hardiansa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sampai ketemu Sama-sama, lagi. Ibu Assalamualaikum Wati, Terima makasih. kasih semuanya. Amin. Selamat Terima istirahat kasih, semuanya. Bu Siti, Bu Halimah, Patri Wahyudi, Baik. Bu Siti Maryam, ya, Bu Pipit. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب